أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تهذبت نفوسهم بالدين السليم لنيل السعادة ورضاه إلى بئسة الأجساد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Qadiriyah Bapak Abdul Rahim, yang kami hormati Ketua DKM Musholah Darussalam Bapak Sigit Teguh, yang kami hormati Akhinal Kiram Ustaz Ian Sunandar, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i, segenap para orang tua, para bapak ibu, wabil khusus yang menjadi tuan rumah pada malam hari ini, semoga senantiasa diberikan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kepada tim Hadrat Syukul Mustafa yang menjadikan kita tambah mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Pada malam hari ini, kita malam keberapa? Malam berapa? Malam 10 ke 9? Malam 10 bulan Rajab. Maka patut kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat sehat, jasmani rohani kita sehat, ngerasain kopi masih enak, rokok masih, berarti jangan lupa alhamdulillahirabbil. Sholawat dan salam kepada manusia pilihan senantiasa kita jadikan sebagai panutan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diakui sebagai umatnya dan dikumpulkan di bawah naungan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini izinkan kita membahas salah satu kitab yang bernama kitabnya Dardir. Mungkin namanya sedikit agak gimana gitu ya, nama kitabnya kitab Dardir. Jadi kita dipesan oleh guru-guru kalau ngaji harus ada referensi kitab. Jadi gak sembarangan kita ngomong cong begitu. Kalau referensinya ada, insya Allah taklim kita tambah diberkahi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama kitabnya apa? Lupa lagi. Nama kitabnya Dardir fi Mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab itu adalah bulan penentu kita menjadi baik atau tidak ketika nanti di bulan suci Ramadan menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau baik nanti di Ramadan, maka baikin kita di bulan Rajab. Di malam beberapa malam yang lalu pernah kita bahas, Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
salasun mutawalliyat, tiganya berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi terpisah agak jauh yaitu Rajab. Nah, kita udah masuk nih bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini disebutkan bahwasanya bulan untuk kita bertanam, mulai untuk menanam. Pertanyaannya, udah 8 hari lebih, udah beli pokoknya apa belum? Udah beli tanahnya apa belum? Udah beli biji-bijiannya atau belum? Lah kalau kita mau nanam udah nyangkul nih, udah nyiapin apa namanya? Lobangnya, cuman apa yang mau kita tanam? Ya kan ya? Bulan Rajab adalah bulan bertanam. Maka nanti di bulan Sya'ban kita siram, di bulan Ramadan kita Nah pertanyaannya, Ramadan kita pengen metik, Rajab kagak mau nanam. Metik apa? Timun suri orang ya. Ya kan, apa yang kita tanam itu yang akan kita Nah di bulan Rajab ini kita nanam apa? Amalia, kebaikan. Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama huruf Ro. Dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maknanya daripada Rajab huruf Ro adalah rahmatullah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay ridwanullah, Allah menurunkan rahmat dan ridhonya kepada para hambanya. Allah kalau sudah turunin rahmat, memberikan ridho, insya Allah aman. Ada yang bisa gak menjamin ibadah kita, menyampaikan jasad roh kita masuk ke dalam surga? Yang bisa menyampaikan kita kepada surganya Allah adalah rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jim. Jim itu judullah, kedermawanannya Allah. Manusia, sesama manusia pasti cinta, sangat suka sama orang yang memiliki sifat dermawan. Enak kalau sama dia mah dermawan gitu ya. Kita nggak punya rokok, dibagi rokok, itu sifat dermawan. Sehingga sifat dermawannya Allah ini diturunkan di bulan Rajab, maka sia-sia kalau kita tidak ambil alih. Kita tidak mendapatkan sifat kedermawanannya Allah di bulan Rajab. Dan yang ketiga huruf Rajab itu adalah huruf Ba, yaitu birrun, artinya kebaikan. Tanami kebaikan yang lebih di bulan Rajab agar nanti kita lebih bertanam memetik kebaikan di bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab ada salah satu istimewa yang sangat luar biasa. Peristiwa itu disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan apa? Isra perjalanan malam. Mi'raj dari Masjidil Ayo Masjid apa Pak? Ini gimana? Ini baru awal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca bareng-bareng. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari mana tadi? Masjidil Haram. Jadi katanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram. Nggak jalan itu mah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Malam apa siang? Kenapa malam? Maka siang panas begitu ya. Tapi menurut tafsirnya, ketika tadi saya membaca tafsirnya, makanya tadi saya sempat WA dulu ke Bang Moco, izin bentarannya gitu ya. Dalam kitab tafsirnya dikatakan bahwasanya yang dimaksudkan asra, berjalan itu bahasa Arabnya banyak. Berjalan itu bahasa Arabnya banyak. Sehingga diambil kata asra
Ditambahkan juga kata lailan. Tanpa kata lailan pun sebenarnya asro artinya sudah berjalan di waktu malam, tapi ditambahkan lagi di kata lailan itu, sehingga mengajarkan kepada kita kejadian yang luar biasa akan Allah perlihatkan di malam hari. Ini di sebelah mati lampu, Pak. Ya kan? Mati lampu gelap. Coba kalau mati lampunya siang, gelap apa enggak? Cuma kita ngerasa gerah aja kan? HP lobet gerah. Ya karena mati. Tapi kalau malam kita mau jalan bisa apa enggak? HP lobet, motor habis bensin, kagak ada penerannya kan? Sehingga di waktu malam itu kejadian yang luar biasa. Sehingga Allah memperjalankan Nabi Muhammad di waktu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah ini yang akan kita bahas dalam kitab Dardir. Dalam kitab Dardir dikatakan, "Tsumma rufi'a ila Sidratil Muntaha," ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sidratil Muntaha, "Tsumma urija bihi sallallahu alaihi wasallam limustawa." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada istawa, istawa itu tempat peristirahatan. Dalam kitab Dardir, sumi'a fihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang didengar oleh Nabi, sariful aqlami wa ra'a rajulan mughiban fi nuril arsy. Nabi mendengar gericikan air yang sangat indah didengarnya. Pak, kalau kita lagi pulang kampung nih kan, Ian, Kang Oji, kalau lagi pulang kampung ada air enak nggak didengerin? Enak Pak RT ya? Air terjun dah bahasanya gitu, kita dengerin enak banget. Ini yang didapati baginda Nabi ketika Mi'raj. Airnya enak banget, suara gerincingan airnya. Wara'a rajulan mughiban, dan melihat seorang pemuda, seseorang yang wajahnya itu finuril arsy, bersinar terang benderang yang sungguh luar biasa. Sehingga faqala, Nabi berkata, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man hada malakun, apakah ini adalah seorang malaikat? Karena wajahnya berseri-seri. Qila, maka malaikat Jibril menjawab, la qala man huwa. Qila, maka malaikat Jibril menjawab, la qala, maka baginda Nabi bertanya kembali kepada malaikat Jibril, man huwa, siapa dia? Qila, maka dia malaikat Jibril menjawab, ini semoga kita termasuknya. Amin baik dulu. Amin baik dulu. Nah, romanya orang yakin apa sama kita? Mudah-mudahan kita termasuk nih, Pak. Ya. Hadza rajulun kana fid dunya. Ini adalah manusia biasa yang semasa hidupnya di dunia lisanuhu ratbun bi dzikrillah ta'ala, yang menggunakan lisannya untuk senantiasa dibasahi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir enggak? Tadi udah zikir belum? Ngucap apa? La ilaha illallah. Ingat Allah lah. Berarti kita termasuk yang disebutkan oleh malaikat Jibril. Berarti nanti muka kita bercahaya. Kapan? Nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa lisannya digunakan untuk berzikir kepada Allah, dan wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu berkaitan dengan masjid, hatinya selalu merindukan dengan masjid. Maksudnya apa? Seseorang yang senantiasa terkait hatinya kepada masjid, musola, pengennya jamaah, baik. Pengennya jamaah. Mengapa orang yang berjamaah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril alaihissalam? Nanti akan dibahas di selanjutnya. Dan yang ketiga, walam yastasib liwalidayhi,
maka orang yang mendapatkan cahaya yang terang benderang, ketenangan yang luar biasa sebagaimana gemericik air yang mengalir adalah seorang anak yang selama di dunia tidak pernah membentak kedua orang tuanya. Di sini anaknya suka ngebentak nggak Pak? Ada di sini anaknya suka ngebentak orang tuanya? Mau tahajudnya gimana bagusnya tuh anak kalau ngebentak orang tuanya, maka surga bukan miliknya. Maka kalau kita pengen nanti wajah kita bercahaya, orang melihat kita, mandangin kita enak, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang. Itu disaksikan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj yang didampingi oleh malaikat Jibril. Terus selanjutnya, fakhara Nabi SAW sajidan. Ketika itu Nabi Muhammad Allah perintahkan, Allah izinkan untuk berbincang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW langsung sujud. Wa kallamahu rabbuhu inda dzalika. Dan Tuhannya baginda Nabi SAW mengatakan atau berfirman, faqala ya Muhammad. Dipanggil baginda Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi menjawab, labbaika, aku menjumpai panggilanmu ya Allah. Maksudnya nyaut gitu bahasa kita mah. Muhadi, oh iya bahasa kita begitu. Cuman ya kan gak mungkin ya Muhammad, itu gak mungkin ya Pak ya. Ya Muhammad, Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjawab labbaik. Maka kalau kita nih seorang anak dipanggil sama orang tuanya, misalnya namanya Jumali, yo, boleh nggak? Enggak loh. Ini dicontohkan adab nih oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dipanggil sama orang yang lebih tua, ya, yang lebih tua atau siapapun, misalnya Muhadi, labbaik, tapi jangan diterusin. Labbaik Allahumma labbaik, jangan diterusin. Labbaik aja. Labbaik artinya aku nyaut gitu maksudnya. Jelas ya? Boleh nanti dipraktekin kepada anak-anak kalau dipanggil jawab labbaik. Tapi gak usah diterusin Pak. Kepanjangan tuh ya. Ya Rabbi, labbaika ya Rabbi, aku menyeru panggilanmu wahai Tuhanku. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sal, disuruh engkau mau apa wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala innaka ittakhadta Ibrahima khalila wa ataitahu mulkan 'azima wa kallamta Musa taklima wa ataita Dawuda mulkan 'azima wa alanta lahul hadida wa sakharta lahul jibala wa ataita Sulaimana mulkan 'azima. Artinya di bawah, wa sakharta lahul jinni wal ins wasyayatin wa sakharta lahu riyah wa ataituhu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi wa 'allimta 'Isa at-Taurata wal Injil wa ja'altahu tubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi idnika wa 'atahu wa ummuhu minasy syaithanir rajim falam yakul lisyaitan 'alaihi ma sabil. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, qala qad ittakhadtuka habiban. Qala ar-rawi. Nah, nanti ini penjelasannya ya. Kalau dibaca dikit-dikit takut gak keburu. Ini udah jam 12 kurang. Hah? Sudah jam 12 kurang ya Bapak. Ini kurang lebih ada 55 lembar. Ya, ini mohon maaf. Saya tadi nyari kitabnya nggak ketemu, jadi saya ambil yang PDF-nya aja. Yang mau silakan. Ada terjemahnya. Ada terjemahnya. Ada terjemahnya ya kan? Ada terjemahnya kan? Cuman Arab juga. Hah? Misalnya kita bikin laptop baik gitu ya. Jadi dikatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi di Mi'rajnya sudah sampai ke istawanya, Nabi diminta mau apa kau? Nah begitu. Itu kira-kira kita ngomong apa tuh? Mau apa? Kita mau apa tuh?
Aku mau apa ya? Engkau telah memberikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu apa? Pilihan. Wa ataitahu mulkan azima, dan kau telah memberikan Nabi Ibrahim kerajaan yang agung. Wa kallamta Musa takliman, dan kau telah memberikan Nabi Musa alaihi salam sebagus-bagusnya ucapan. Wa ataita Daud mulkan aziman, Nabi Daud telah kau berikan kerajaan yang agung. Wa lahul hadid, dan engkau menjadikan Nabi Daud alaihi salam bisa melunakkan besi. Jadi kalau bapak-bapak melihat ada orang yang bisa ngepengkokin besi, bilang, wih hebat, hebatan Nabi Daud alaihi salam. Benar nggak? Gimana tuh bisa kita tahu? Kitab dari orang itu besi dibengkokin pakai tangannya, ya kan? Lalu diajakin nih, beli botol ini lah. Bengkokin besi pakai botol. Nabi Daud alaihissalam bengkokin besi gak pakai botol lah, tapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sakharta lahul jibal wa ataita Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam kau berikan mulkan aziman, kerajaan yang agung, dan diberikan kepada Nabi Sulaiman yang kau berikan kepadanya adalah bisa berbicara dengan jin dan manusia serta para syekh, juga bisa berbicara dengan makhluknya Allah atau memerintahkan kepada makhluknya Allah, yaitu angin. Kalau ada angin, itu Nabi Sulaiman Allah berikan kemuliaan, salah satunya mukjizatnya adalah bisa memerintahkan angin. Kenapa bisa memerintahkan angin? Karena angin adalah makhluk. Jadi semuanya makhluk akan tunduk kepada Sang Khalik. Terus selanjutnya Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Isa, sebuah kitab Taurat dan Injil yang dijadikannya pedoman. Bisa Nabi Isa ini menyembuhkan orang yang sakit. Sakitnya di sini sakit apa namanya? Panok. Sakit apa? Yang kulitnya hitam tapi ada putih-putihnya, begitu dah. Atau putih yang hitam-hitamnya, begitu. Ya, wa yuhyil mauta, keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah menghidupkan orang mati. Tuh, Nabi Isa bisa menghidupkan orang. Ada yang bisa menghidupkan orang mati? Nabi Isa. Perhatikan jangan sampai di situ. Ini kebanyakan bacanya sampai situ. Bi'idnika, atas izinmu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'atahu wa ummahu, dan engkau telah menjaga Nabi Isa dan ibunya minasyaitonir rajim, daripada godaan syaitan yang terkutuk. Jadi yang hebat Nabi Isa, apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang hebat adalah perintah Allah Subhanahu. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Daud bisa melunakkan besi. Nabi Sulaiman bisa ngobrol sama manusia, jin, setan, iblis semuanya. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan kepada angin. Yang hebat siapa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen hebat, taati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua diberikan kepada para nabi, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan langsung kepada baginda Nabi, ittakhadtuka habiban, engkau memang tidak aku berikan sebagaimana yang nabi lain aku berikan, tapi semuanya aku berikan kepadamu sehingga engkau adalah habiban, engkau adalah kekasihku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rawi, sebagian pendapat dari riwayat, wa huwa maktubun, kalimat Allah ini termaktub, tertulis di Taurat, dalam kitab Taurat. Habibullah, Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arsaltuka, dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah linnas, kepada manusia, kafah, secara kafah, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira. Yang mau gembira ikut Nabi, yang mau celaka masuk neraka jangan ikutin ajaran
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru mukaddimah, Pak. Ya, Bu, itu baru mukaddimah. Sehingga ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan oleh-olehnya, tahu nggak apa Pak? Oleh-olehnya yaitu perintah sholat berapa waktu? 50. Jangan yang 5 doang dong. Ini kitabnya 55 halaman. Kalau udah 5 waktu dari ujung soalnya Pak. Ya. Dalam kitab Jarbir dikatakan Nabi mendapatkan perintah sholat itu secara langsung adalah 50 waktu. Sehingga ketika mendapatkan perintah itu, baginda Nabi Muhammad SAW menoleh kepada Jibril, seraya gimana nih, nah, gitu. Jadi misalnya kita ditanya sama orang, Kang Ojo gimana, Bang Ipul gimana, terus nanya terus begitu. Jadi Nabi Muhammad tidak langsung memberikan jawaban karena yang difikirkan pada saat itu adalah umatnya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad pada saat belum bisa menjawab itu, Nabi Muhammad turun kembali berjumpa kepada Nabi Ibrahim alaihi. Ditanyakan perihal ini, wahai Nabi Ibrahim, gimana ya? Aneh minta pendapat dong, nah begitu Pak. Apa pendapat? Minta pendapat apa? Tadi aneh dapat perintah. Perintahnya apa? Mendapat perintah untuk sholat 50 waktu. Nabi Ibrahim tidak menjawab apa-apa. Sehingga Nabi Muhammad turun kembali menjumpai Nabi Musa alaihi salam. Nah, disinilah yang terjadi kalau bahasa kita orang Indonesia mah ada yang namanya tawar menawar. Kata Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, coba perhatikan, coba tengok umatku saja. Ini kata Nabi Musa Alaihissalam nih Pak, ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah wahyu sholat 50 waktu. Wahai Muhammad, perhatikan, dulu tuh aku juga disuruh sholat sama Allah. Aku sampaikan kepada umatku cuma 2 waktu. Nabi Musa, umatnya mendapat perintah sholat juga cuma 2 waktu, pagi dan sore. Iya, pagi dan sore. Itu pun banyak yang nggak sanggup dari umatku. Maka kau pikirkan kembali bagaimana nasib umatmu, yang mana nanti dia mah ada yang jualan, ada yang kerjanya apa itu. Coba difikirkan, sehingga ucapan Nabi Musa ini dijadikan sebagai masukan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mendapatkan jawaban demikian, 2 waktu aja umatnya Nabi Musa keberat. Apalagi kita 50 sanggup gak tuh kira-kira? Sehingga Nabi Muhammad naik lagi diantar oleh malaikat Jibril ke singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngomong dalam perasaan yang amat sangat malu. Ya Rabb, kalau bisa mah dikurangin dah. Kalau bahasa kita gitu tuh Pak, itu teguran bahwasanya Nabi itu menghadap ke Allah dengan wajah yang amat sangat malu. Dikasih perintah pakai nawar. Karena Nabi Muhammad di situ tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. 50 waktu mungkin bagi aku mah mudah, tapi bagaimana dengan nasib umatku? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan, sholatnya diringkas yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. Selesai nggak nyampe di sini? Tidak. Turun lagi tuh mendapatkan perintah itu, Nabi Muhammad SAW menjumpai Nabi Musa. Alhamdulillah udah dapat diskon. Berapa? 5. Kalau bisa mah kurangin lagi, kata Nabi Muhammad. Pengennya juga begitu, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi Muhammad berangkat kembali untuk menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum baginda Nabi berkata, Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkata bahwasanya perintah ini sudah aku wajibkan kepadamu wahai Muhammad, dan engkau sampaikan kepada para umatmu.
Artinya apa? Sholat kita nggak banyak, cuma 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib. Jangan ngaku umatnya Nabi Muhammad tapi sholatnya ngikut Nabi Musa. Ya, ente nggak sholat zuhur, ente kurang jauh belajarnya. Ya, kita kan boleh milih, bukan masalah itu. Karena kita mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad, ikutilah secara kafah. Sholat yang diwajibkan adalah 5 waktu. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan oleh-oleh di bulan Rojab dan Ramadan lain. Habis Ramadan lebaran ya, lebaran mudik ya. Ya, oleh-oleh bulan Rajab, ayo perbaiki sholat kita perbaiki, zikirnya udah bagus, sholatnya diperbaikin. Kalau nggak ngerti bacaan sholat, tanya sama siapa? Google. Ya kan? Berapa banyak orang sholat bacaannya nggak ngerti? Coba Allahu Akbar kabiro, artinya walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda musliman. Inna salati wa mahyaya lillahi rabbil la syarika wa bidza wa ana minal. Itu namanya doa apa? Doa apa itu? Oh, udah disiapin hadiah. Doa apa itu? Doaku. Ya. Itu bukan saya yang ngajarin ya, Pak ya. Tolong disaksikan. Tolong ini di video kan ya. Tolong disaksikan, itu anak-anak bukan saya yang ngajarin ya. Allah Akbar kabir katanya doaku. Itu namanya doa kita. Hukumnya sunnah. Yang wajib adalah berdiri, niat, takbiratul ihram. Yuk di bulan Rajab kita perbaiki sholat kita dan perbanyak baca istighfar. Udah baca istighfar tadi? Berapa kali? 3 kali ribuan yang hadir jadi 3.000. Ada 1.000 yang hadir. Nah, Bapak nggak yakin lagi. Majelis walaupun cuma Pak RT sama Pak Ketua DKM, Pak Ketua Majelis itu yang hadir itu tetap hadir banyak, malah ribuan. Mana dalilnya? Kalau tanya dalil dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Artinya tidak pernah rugi kita hadir di majelis taklim. Ya Pak ya? Ada ruginya tak? Kita nggak bisa hadir, Allah turunkan para makhluk yang bernama malaikat, sehingga orang yang hadir di majelis taklim didampingi oleh malaikat. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minal khataaya. Allahumma barik lana fi وشعبنا وبلغنا رمضان وحسنا قصيدنا واغفر لنا ذنوبنا. أستغفر الله
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadana wa hasilna qasidana waghfir lana dhunubana astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Jadi kesimpulannya bulan Rajab adalah bulan oleh-olehnya perbaiki sholat kita di bulan Rajab, banyakin baca istighfar dan banyakin baca doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasilna qasidana. Boleh waghfir lana dzunubana, boleh ya, wa hasilna qasidana boleh, waghfir lana dzunubana juga boleh. Moga-moga semuanya kita dipanjangkan umur, disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang mau tanya jawab dipersilakan nanti ya. Sambil kita mau hadanallahu wa iyyakum bima ajma'in. Mohon maaf lahir batin.